ditulis oleh Yai Ja'far, Yai Ghalib, sama Gus Hasan, itu dinarasikan memang sudah fix ketemu bahwa Ubaidillah itu Ubaidillah bin Maimun begitu. Insya Allah nanti untuk kalau sudah terbit nanti akan diinfokan kawan-kawan begitu bukunya ya. Terus saya bukan menemukan bahasanya ya. Ternyata ada satu Habib yang dari apa namanya yang saya buat DP ini. Nah, ini di dalam kitabnya. Kitabnya itu Ustadzul A'dham yang ditulis bikolami siapa? Abi Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Iya paham. Nah, Habib Abu Bakar Al-Adni, iya. Dia menarasikan apa coba? Wah, ini keren. Sebentar, tak buka. Di dalam kitabnya itu dia menarasikan hal yang luar biasa. Jadi sebenarnya kenapa saya menulis kitab ini, kata Abu Bakar Adni? Karena orang-orang sekarang itu tidak percaya terhadap karomah. Karena apa? Banyak karomah yang dilebih-lebihkan, dibuat-buat, begitu kata dia di dalam kitabnya. Lalu dia mengatakan di dalam kitabnya halaman 91 bilang begini, itulah alasan saya, maka saya terangkan inilah bentuk karomah itu. Kalau tidak percaya bahwa kitab seperti Jauharus Safaf yang menjadi rujukan kitab juga, Jauharus Safaf pernah dengar kan? Yang sering kita diperdebatkan pula, yang juga dianggap kitab nasab, yang juga dianggap kitab halu, kalau bahasanya Kiai Nur Ihya kitab halu kan begitu. Itu di mukaddimahnya lah Habib ini memberikan bukti bahwa apa yang dia omongkan itu nggak salah, memang dibuat-buat. Di mana? Di kitab sebentar. Di kitab Al-Ghuror juga mukaddimahnya sebentar. Tak buka ya biar enak gitu loh. Habib Abu Bakar Al-Adni itu kan dibanggakan juga oleh mereka itu. Coba itu gimana? Al-Ustadzul A'dham. Mana kitabnya Al-Ustadzul A'dham? Siru Alamin Nubala, terus Kuburiyah, terus Al-Ustadzul A'dham. Nah ini Al-Ustadzul A'dham halaman 91. Sebentar, 91 8990. Nah ini begini dia di halaman 91 itu dia menarasikan untuk bukti bahwa sudah dirubah-rubah itu, maka bacalah kitab pembukaan atau mukaddimah dari penulis kitab Jauharus Safaf. Nah, ketika kita buka Jauharus Safaf itu isinya kayak gini, isinya sampai akan ketawa ngekek. Gimana? Aduh. Nah ini. Waqad ughayyiru bina'a ba'dil hikayati thumma anzuru ila maknal hikayati wa suratiha. Lah, ini saya baca semua nanti terlalu lama. Langsung artinya aja ya. Ya nggak apa-apa. Dan terkadang aku mengubah susunan, katanya. Kata penulis. Iya. Susunan beberapa kisah. Iya. Kemudian aku memperhatikan makna dan bentuk kisah tersebut. Iya. Lalu aku menetapkannya sesuai kerangkanya dengan susunan yang menurut saya lebih baik, katanya. Aku berbicara atau menulis maksudnya ini tentang kisah itu berdasarkan keadaan atau lisanul hal.
kata dia. Dan aku tidak terlalu mempermasalahkan kelebihan atau kekurangan kata-kata. Jadi ya kelebihan kadang dilebih-lebihkan, kadang dikurangi gitu. Ya, paham. Serta bagian yang mendahului dari cerita itu atau yang menyusulnya gitu. Aku juga mengganti beberapa kata dalam bagian kisah tersebut dan menghapus sanad dari 3 tingkatan pertama. Jadi dia itu menghapus sanad juga, bukan hanya merubah diksi sesuai kebutuhan dia gitu, tetapi juga merubah merubah sanad. Nah begitu. Lalu memberikan contoh. Contohnya itu lucu loh contohnya. Ini langsung ceritaan aja ya, ceritanya yang global saja ya. Kalau baca terlalu panjang ceritanya. Ada satu, siapa ini? Oh, Pak Ulin Nuha ya, Pak Ulin Nuha. 3 orang aja teman-teman ya. Kalau 4 orang nanti narasinya 2 pihak. Iya, iya. Ini satu lagi ya, satu lagi cerita, contoh cerita. Ini sudah saya narasikan di komal-komal sebelah. Contohnya begini. Ketika ada diceritakan satu Habib yang bertengkar dengan istrinya. Oh, masa sih wali kok bertengkar sama istrinya, kan begitu kan? Ya kamu itu harus berhusnudzon kan gitu. Ceritanya itu sebenarnya nggak gitu. Kamu itu keliru. Masa ada satu cerita seorang Habib bertengkar, terus ketika Habib itu naik pohon kurma untuk mengambil memahin kurma bersama anaknya di atas, karena bertengkar ini si ibu ini nyapu di bawah gitu, terus membakar sampahnya sampai membumbung tinggi itu keluk itu asap. Nah si mukibinya nulis, jadi sampean itu bukan bertengkar, itu adalah karomah. Dari min karomatil Habib Anu bin Anu adalah dia bisa naik awan kinton gitu. Padahal dia sedang bertengkar, istrinya marah-marah terus dibakarin itu di bawah. Itu salah satu contohnya. Ada satu contoh lagi. Di kitab Jawahirus Sapap itu diceritakan bahwa siapa Faqih Muqaddam itu sudah mencapai makom hulul atau apalah itu yang bisa wahdatul wujud. Kalau gini wahdatul wujud. Lah itu mengatakan begini, anallah kan begitu. Sudah sampai level itu dia. Nah itu sebenarnya narasinya nggak kayak gitu. Narasinya itu begini, cerita aslinya. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Itu di kitabnya Habib loh ini, di kitabnya Al-Adni loh. Di kitabnya Al-Adni itu bilang begini. Jadi cerita aslinya itu kayak gini. Ada seorang badui di pasar, ya toh, dengan membawa unta dan katakanlah satu gendel atau satu bongkok batang kurma atau daun kurma. Iya. Untuk dijual karena daun kurma itu digunakan untuk atap lah kalau di sana. Iya. Ketika sampai di pasar, orang-orang pasar itu semuanya ngomong gini, jual aja itu ke Syekh siapa? Syekh Faqih Muqaddam begitu. Jual saya ke Pak Yai, silakan dulu Pak Yai. Terus karena semua banyak yang gitu, akhirnya ada satu Syekh lagi ngomong, wahai badui, itu daun kurmamu jual aja itu ke Syekh Faqih Muqaddam karena dia itu luar biasa. Dia itu waliullah, dia itu alim dan seterusnya muji-muji. Biar kamu dapat barokah, biar kamu katakanlah kamu pengen kaya bisa itu. Intinya kayak gitulah intinya. Biar bisa menggambarkan. Terus dijawab sama badui itu. Jawabnya apa? Emangnya dia itu Allah gitu. Emangnya dia itu Allah. Lah Faqih Muqaddam ketika mendengar itu, dia waktu itu sedang berzikir
Allah.